Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Ghazwil Fikri edisi ketiga, kita akan membahas fenomena umroh dari para pesohor muslim, yaitu Mike Tyson, DJ Khalid, dan juga Shah Rukh Khan. Saya hubungkan dengan perlawanan kita terhadap sekularisasi dalam tubuh Islam yang merupakan propaganda segregasi Muslim. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan membahas profil dari seorang Mike Tyson. Nama lengkapnya Michael Gerard Tyson, lahir di New York 30 Juni 1966. Mike lahir dari keluarga Katolik di Fort Greene, Brooklyn. Ibunya bukan wanita baik-baik. Silakan teman-teman baca detailnya. Ayahnya yang tertera secara resmi di akta lahir adalah seorang pengemudi taksi, sedangkan ayah biologisnya adalah mantan pemain baseball, suka bermain biliar, berjudi, dan juga nongkrong di jalanan. Ayah biologisnya meninggalkan Mike pada saat kecil. Mike hidup di jalanan yang penuh kriminalitas. Saat usia 13 tahun, Mike sudah ditahan polisi 38 kali. Ibunya meninggal pada saat Mike berusia 16 tahun. Kemudian ada Konstantin Kus di Amato yang menjadi pelatih sekaligus wali dari Mike Tyson. Untuk karir tinju Mike Tyson sudah banyak di media. Kita lanjutkan ke fase kebangkrutan finansial dari Mike Tyson akibat ulahnya terkait pemerkosaan dan kasus-kasus yang lainnya, sampai kemudian masuk penjara, lalu tetap berusaha hidup dari dunia keartisan dengan membintangi sejumlah acara televisi. Dan terakhir yang saya kira tidak mengejutkan, Mike Tyson memilih bisnis di industri kanabis atau marijuana atau ganja. Mike Tyson menghasilkan banyak uang dari industri ini. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya yaitu DJ Khalid. Profil DJ Khalid bernama lengkap Khalid Muhammad Khalid, lahir di New Orleans, Louisiana pada 26 November 1975 dari keluarga Palestina yang melakukan migrasi ke Amerika. Seperti orang tuanya yang musisi, DJ Khalid juga menggeluti musik rap dan soul sejak kecil. Album rekamannya ada sangat banyak. DJ Khalid sangat produktif menghasilkan album, dan ini adalah foto konser DJ Khalid di Arab Saudi. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk menonton video DJ Khalid yang berkolaborasi dengan Justin Bieber ataupun artis yang lainnya, karena cukup banyak adegan-adegan yang tidak sepatutnya untuk budaya kita orang Timur. Sekarang kita lanjut ke profil yang ketiga yaitu Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan lahir di New Delhi 2 November 1965. Kakeknya merupakan kepala insinyur di Pelabuhan Mangalore pada tahun 1960-an. Ayahnya adalah aktivis kemerdekaan dan penyatuan India dan juga merupakan seorang pebisnis. Shah Rukh Khan lahir dari keluarga kelas atas. Khan sekolah di Saint Columba School di Central Delhi. Dia jago di pelajaran umum maupun olahraga seperti hoki dan football. Sayangnya, cedera bahu menghentikan impiannya menjadi seorang olahragawan dan mengalihkan serta mengasah bakatnya di dunia akting. Pada 1988, Shah Rukh Khan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Hansraj College, tapi sewaktu kuliah, waktunya lebih banyak dihabiskan pada aktivitas di Delhi Theatre Action Group. Shah Rukh Khan juga sempat mengambil master pada bidang komunikasi massa di Jamia Millia Islamia, tapi ditinggalkan demi mengejar karir. Drama sesungguhnya dari aktor ini adalah Shah Rukh Khan menikahi Gauri Chiber
yang merupakan seorang Hindu Punjab dengan adat Hindu pada 25 Oktober 1991. Mereka memiliki 3 anak, Aryan lahir pada 1997, Suhana pada tahun 2000, dan Abram pada 2013. Umroh memang bukan ibadah yang wajib yang merupakan rukun dari yang 5, tapi sangat dianjurkan melakukannya bagi yang mampu. Kita tidak sedang membahas benar atau salah, baik atau buruk, etis atau barbar dari apa yang dilakukan 3 tokoh kita ini. Saya justru prihatin karena 3 tokoh ini adalah korban dari proses sekularisasi di tubuh Islam dan kaum muslimin. Kita doakan semoga umroh mereka diterima di sisi Allah dan diampuni segala kesalahannya. Yuk kita sekarang bahas sekularisasi dalam tubuh Islam yang merupakan propaganda segregasi dalam tubuh Muslim. Kita mulai dari definisi. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah pemisahan agama dari urusan sipil dan negara. Secara spesifik terkait Islam, maknanya adalah penghapusan pengaruh Islam dalam bidang hukum dan politik di bawah dominasi kolonial asing. Sekularisme juga upaya untuk membatasi ekspresi keagamaan publik dan juga merupakan ideologi asing yang dipaksakan, diinjeksi oleh penjajah dan diabadikan oleh elit-elit penguasa pasca kolonial. Sayangnya cukup banyak tokoh Muslim yang melegitimasi bahwa sekularisme cocok atau kompatibel dengan ajaran Islam. Ada sejumlah logika yang disampaikan penggagas ide ini. Mengapa sekularisme kompatibel dengan ajaran Islam? Logika yang pertama, sejumlah kelompok ekstremis Islam seperti ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Nusra Front, dan kelompok lainnya telah menerjemahkan Quran menjadi manifesto untuk perang, terorisme, serta pertumpahan darah. Yang kedua, sejumlah rezim diktator Arab di Timur Tengah telah membentuk Democratic Arab Spring yang mendorong terjadinya demokratisasi. Ini juga berkaitan dengan perang sektarian antara Sunni dan Syiah dan konflik-konflik lainnya. Yang ketiga, investor asing takut berinvestasi di negeri-negeri Muslim. Dan yang terakhir, alasan mereka mengusung sekularisasi dalam tubuh Islam karena semakin lama negeri-negeri Muslim semakin terpuruk, sedangkan negara-negara Barat yang sekuler semakin maju. Dengan kata lain, solusi atas semua masalah tersebut adalah sekularisme. Mereka menyimpulkan, dengan sekularisme, Islam tidak akan lagi disalahkan. Tidak akan ada lagi perang antara Sunni dan Syiah, dan investor akan datang berbondong-bondong membangun negeri-negeri Muslim. Kita lanjutkan dengan janji-janji dari tokoh-tokoh tadi jika sekularisme dijalankan dalam tubuh masyarakat Muslim. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berekspresi akan dijamin. Yang kedua, kesamaan akses atas pelayanan publik. Yang ketiga, demokrasi dan keadilan akan tercapai bagi seluruh warga negara. Tokoh-tokoh tadi juga mendorong sekularisasi dalam bidang pendidikan, karena mereka beranggapan sekularisme akan membentuk pandangan moral yang lebih baik, membentuk pandangan yang luas, tidak picik seperti katak dalam tempurung, pluralistik dengan menghargai beragam perbedaan, menghargai nilai-nilai demokrasi, mengembangkan budaya,
dan sekularisme adalah sintetis dari spiritualitas dan keduniaan dengan destinasi akhir memanusiakan manusia. Ini adalah peta dunia saat ini. Warna biru menunjukkan negara-negara yang tidak memiliki agama resmi. Dengan kata lain, negara yang sekuler. Sedangkan yang berwarna merah adalah negara-negara yang memiliki agama resmi. Dan terakhir yang abu-abu adalah negara yang ambigu, yang memiliki hubungan relatif antara negara dan agama. Dalil-dalil tadi seolah menyelamatkan Islam dari tuduhan-tuduhan negatif, sekaligus mendorong Muslim ke arah kemajuan. Sekarang kita coba balik cara berpikirnya. Kita lihat fenomena saat ini, negeri-negeri yang menerapkan sekularisme. Apa benar kebebasan berbicara dan berekspresi dilindungi dan dijamin di negara sekuler? Nyatanya tidak. Saudari-saudari kita yang ada di Prancis maupun India dipersekusi, dilarang menggunakan simbol-simbol keagamaannya dalam ruang publik. Jika Barat konsisten dengan kebebasan berbicara dan berekspresi, maka seharusnya umat Islam di seluruh belahan bumi, termasuk yang tinggal di negara-negara sekuler, diberikan juga kebebasan untuk berekspresi sesuai agama dan keyakinannya. Faktanya tidak demikian. Sejumlah muslimah dipersekusi di negeri-negeri sekuler yang konon katanya membebaskan ekspresi beragama. Berikutnya terkait kesamaan akses atas pelayanan publik. Apakah ini faktanya demikian? Ternyata juga tidak. Di sejumlah tempat di negeri-negeri sekuler melarang perempuan berenang menggunakan burkini atau bikini yang menutupi seluruh tubuh. Dan diskriminasi ini juga terjadi di ranah pendidikan dan pekerjaan, bahkan juga olahraga. Berikutnya terkait demokrasi dan keadilan. Pertama, apakah benar-benar ada demokrasi di dalam negeri sekuler? Kenyataannya tidak. Yang berkuasa adalah elit-elit politik, oligarki-oligarki politik. Di ranah keadilan, hubungannya dengan distribusi kesejahteraan, apakah distribusi kesejahteraan itu merata ke seluruh warga? Kenyataannya juga tidak. Coba teman-teman cari tahu, di Jerman, di Prancis, di negeri-negeri Eropa yang sekuler, berapa banyak penduduknya yang memiliki rumah pribadi? Rata-rata mereka menyewa apartemen, menyewa rumah, dan seterusnya. Lalu kalau kita hubungkan dengan distribusi kesejahteraan yang ada di Amerika, coba teman-teman lihat sejumlah video yang menunjukkan warga Amerika yang hidup seperti zombie. Hidup menggelandang, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, merusak pemandangan kota. Beberapa orang yang ingin tetap waras berusaha bekerja dengan tinggal di mobil yang dijadikan rumah, tempat tinggal. Atau ada sejumlah tempat yang disediakan oleh dinas sosial agar mereka berlindung. Itu pun belum mengcover seluruh warga negara. Lalu di mana bukti keadilan dan distribusi kesejahteraan itu benar-benar terjadi di negeri-negeri sekuler? Oke, berikutnya kita hubungkan dengan moral. Coba teman-teman lihat, bandingkan angka kriminalitas yang ada di negeri-negeri Muslim dibandingkan negara-negara sekuler. Ambil contoh, sejumlah YouTuber yang sengaja meninggalkan laptop serta barang berharganya di sebuah meja di tempat umum di negeri Qatar. Saat mereka kembali, barang mereka utuh tanpa ada satupun yang hilang. Lalu benarkah dengan sekularisme akan membuat pandangan kita menjadi luas? Menjadi pluralistik, menjadi toleran terhadap perbedaan? Jawabannya juga tidak. Diskriminasi rasial masih terjadi bahkan di Amerika yang empunya demokrasi. Lalu apa benar sekularisme juga mendorong perkembangan kebudayaan? Ini kebudayaan yang mana maksudnya?
Coba teman-teman googling atau cari di YouTube. Bagaimana orang Amerika sengaja menuliskan kata-kata yang ditempel di mobilnya agar mobilnya tidak dipecah kacanya. Atau sebagian orang sengaja membuka pintu belakang mobilnya agar tidak ada yang memecahkan kaca mobilnya dan bisa mengambil apa yang dianggap bernilai. Kita kembali ke bagian ini. Di mana logical fallacy-nya? Yes, logical fallacy-nya adalah ini ada paham, ini ada oknum. Pahamnya benar, pahamnya baik, pahamnya etis. Tapi ada sejumlah orang yang menjadi oknum melakukan pelanggaran. Kalau ada kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam, maka oknum ini yang harus diperbaiki. Kalau ada rezim diktator yang memperalat agama untuk kepentingan pribadi, kelompok atau sektenya, maka rezim ini yang seharusnya diperbaiki. Masyarakat Muslim terpuruk bukan karena agamanya. Kita masih ingat, pada masa keemasan Islam, Golden Age of Islam, di masa Bani Abbasiyah, pengetahuan begitu berkembang luas. Ilmu-ilmu dari beragam budaya, dari Mesir, dari Cina, dari Yunani, dari Persia, dari India, semua dipelajari. Banyak tokoh-tokoh besar dari Baitul Hikmah. Penemuan-penemuan ilmiah terjadi di banyak negeri Muslim. Bahkan di Al-Andalus, di negeri yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal, sewaktu Muslim memerintah di sana, seluruh golongan, baik itu umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi, diperbolehkan untuk belajar. Semua warga negara, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, diperlakukan secara baik. Semua dilindungi, pribadi, keluarga, dan hartanya. Pada zaman keemasan Islam, agama, dalam hal ini Islam, menjadi ruh kemajuan. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Eropa. Renaissance, Aufklärung, Enlightenment dianggap sebagai abad di mana kemajuan bisa dicapai dengan meninggalkan dogma agama. Lalu bangsa-bangsa Eropa yang merasa beradab tadi datang ke negeri-negeri Muslim untuk menjajah, menjarah, mengambil kekayaan kaum muslimin, serta memaksakan cara berpikirnya kepada umat Islam yang dianggap tidak beradab. Kita sebagai Muslim perlu menyadari, musuh terbesar kita ada 3. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kebodohan, yang ketiga perpecahan. Agama kita mendorong kita untuk terus belajar. Agama kita mendorong kita untuk mencari ilmu. Islam juga punya konsep bagaimana zakat, terutama zakat mal, bisa menghilangkan kemiskinan. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk bersatu. Yuk kita lawan sekularisasi. Islam tidak butuh sekularisme. Islam adalah ajaran yang lengkap. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semua ada dan diajarkan Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.